Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini kawan-kawan, saya akan tunjukkan sebuah partai di mana Evans Gambit pertama kali dimainkan oleh sang kreator, yaitu Kapten William Davis Evans. Di mana Kapten William Davis Evans ini merupakan seorang pelaut. Dia bermain dengan Alexander McDonald di London tahun 1829. Evans Gambit merupakan Wings Gambit yang ada dalam permainan Italian Game atau dalam permainan Italian Opening di variasi Giocho Piano, yaitu putih mengorbankan pion B4-nya jika di dalam permainan Sicilian Defense pengorbanan pion B4 disebut dengan Wings Gambit, tapi dalam permainan Giocho Piano pengorbanan pion B4 disebut dengan Evans Gambit. Setelah Kapten Evans memainkan gambit ini pertama kali saat menghadapi McDonald. Di sini Kapten Evans memegang putih, Alexander McDonald memegang hitam, mengawali permainan dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, dan gajah hitam C5 variasi Giocho Piano. Dan disinilah kawan-kawan variasi pion B4 pertama kali dimainkan oleh Kapten Davis Evans ini di tahun 1829 ini, dan sampai saat ini terkenal dengan Evans Gambit. Di permainan ini McDonald menerima pengorbanan atau gambit dari Evans, gajah pukul pion. Walaupun di posisi seperti ini kuda pun juga bisa pukul pion B4, tapi hasilnya ataupun variasi di langkah berikutnya oleh putih sama saja kawan-kawan. Putih akan terus memainkan pion C3 setelah kuda balik ke C6. Putih bisa melanjutkan untuk rokade pendek ataupun langsung bisa memainkan pion D4. Tapi di permainan kali ini McDonald pukul pion dengan gajah. Kapten Evans melanjutkan pion C3 mengancam gajah. Gajah mundur ke C5. Dalam posisi seperti ini kawan-kawan, saat putih memainkan pion C3-nya ini untuk mengancam gajah, Grandmaster dunia ataupun engine seperti Stockfish menyarankan gajah ke peta A5 ataupun bisa ke peta D6 ataupun ke peta E7. Langkah ini jauh lebih kuat daripada gajah ke peta C5. Karena dengan memainkan gajah ke C5, putih akan mendapatkan tempo untuk melakukan tekanan-tekanan berikutnya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya oleh Kapten Evans melakukan rokade pendek. Di posisi seperti ini pun putih biasanya juga langsung memainkan pion D4. Tapi Kapten Evans ini memilih variasi rokade pendek di langkah ke-6. Dan ini bisa disebut dengan original Evans Gambit. Karena di langkah ke-6 ini putih tidak langsung memainkan pion ke D4, melainkan langsung memilih untuk rokade. McDonald melanjutkan kuda ke F6. Kapten Evans melanjutkan pion D4 langsung menyerang pusat hitam, pion pukul pion, dan dipukul balik dengan pion C. Gajah pun mundur ke B6. Dan coba lihat kawan-kawan, dengan melakukan pengorbanan pionnya di langkah keempat tadi, sekarang di langkah ke-8, putih sudah mendapatkan kontrol yang kuat dengan kedua pionnya di petak pusat. Dan terbukanya diagonal petak gelap bagi gajah putih untuk menghadang raja hitam untuk rokade pendek. Kapten Evans melanjutkan pion E5 mengancam kuda. McDonald tidak melangkahkan kudanya menghindari ancaman dari pion, melainkan memainkan pion D5, membuat ancamannya sendiri terhadap gajah putih. Di akhir permainan nanti kawan-kawan, saya akan tunjukkan apabila hitam mencoba variasi kuda ke G4 ataupun kuda ke E4. Tapi sekarang kita lanjutkan saja langkah-langkah originalnya. Hitam memainkan pion D5. Kapten Evans melanjutkan langkahnya dengan pion pukul kuda, McDonald pukul gajah. Sekarang lajur E sudah terbuka. Kapten Evans menggeser betengnya ke E1 skak, memaksa raja bergeser ke F8. Jika raja hitam mencoba bergeser ke D1, putih akan mendorong pion D5 untuk mengancam kuda. Setelah kuda hitam menghindar, peta E5 ini sudah tidak ada yang menjaga. Kuda putih selanjutnya bisa lompat ke peta E5 ini untuk skak raja hitam. Namun di sini di permainan aslinya, raja bergeser ke F8. Kapten Evans meluncurkan gajahnya ke A3 skak, raja ke G8.
Kapten Evan pun mendorong pionnya ke D5 untuk mengusir kuda agar tidak mengontrol peta E5 serta peta E7. Kuda pun lompat ke A5, gajah ke E7 mengancam menteri. Menteri hitam pun ke D7 dan Kapten Evan melanjutkan pion pukul pion, memaksa Raja Hitam untuk pukul balik pion putih jika tidak kehilangan betengnya, dan Menteri Putih ke D2. Lanjut Kapten Evans memberikan ancaman skakmat di peta G5. McDonald meresponnya dengan menggeser Menteri ke G4, mencoba mengontrol peta G5, dan Menteri ke C3, skak, Raja ke G8. Dan di langkah berikutnya ini kawan-kawan, Kapten Evans memberikan langkah mematikan bagi hitam. Jika kawan-kawan tertarik untuk menebaknya, silakan pause video ini untuk beberapa detik, temukan langkah mematikan dari Kapten Evans yang membuat skakmat di 3 langkah berikutnya. Apakah sudah ketemu kawan-kawan? Apakah kawan-kawan menemukan langkah menteri pukul beteng ini? Langkah menteri pukul beteng ini adalah langkah dari Kapten Evans memaksa Raja pukul menteri, gajah ke F6 skak. Di sini McDonald menutup skak dari putih dengan menteri di G7 dan beteng ke E8 skak mat. Coba kita kembali di momen-momen ataupun posisi-posisi yang cukup krusial kawan-kawan, yaitu di langkah ke-9, di mana pion pusat putih mencoba mengancam kuda apabila kuda hitam mencoba melompat ke peta E4 untuk menghindari ancaman dari pion putih. Menteri Putih akan tetap mengejar kuda di E2. Walaupun hitam mencoba membackup-nya dengan pion D5, putih bisa pukul pion dengan end pasen. Mungkin hitam akan melanjutkan gajah ke F5 untuk membackup kudanya, tapi langkah ini juga termasuk langkah yang sia-sia karena putih juga melompatkan kudanya ke C3. Kembali memberi tekanan pada kuda hitam di E4. Apabila hitam melanjutkan dengan rokade, putih pukul kuda, hitam mungkin akan tetap mencoba untuk mendapatkan perwira putih dengan menggeser betengnya ke E8 untuk mengepin kuda. Putih bisa memainkan gajah pukul pion F7 skak menggarpu beteng, memaksa Raja pukul gajah, menteri ke C4 skak, Raja ke F8, gajah ke A3, bersiap untuk open skak bagi Raja untuk menggarpu menteri hitam. Dan di langkah-langkah berikutnya, walaupun putih mencoba meneruskan dengan pion pukul pion, kuda putih akan pukul balik pion hitam. Selanjutnya hitam akan tetap mendapatkan tekanan yang cukup berat dari putih. Itulah kawan-kawan partai yang dimainkan oleh Kapten William Davis Evans melawan Alexander McDonald, yang merupakan partai lahirnya dari Evans Gambit yang kita kenal sampai saat ini. Semoga sedikit ulasan yang saya berikan tadi bisa memberikan gambaran bagi kawan-kawan semua untuk memainkan Evans Gambit di permainan Italian Game atau Italian Opening. Terima kasih kawan-kawan yang masih setia di channel kami, selalu setia menunggu video-video terbaru dari Legenda Catur Dunia. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.